Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan kembali untuk men-sharing gitu ya, terkait tentang lingkungan pendidikan Islam. Sebelumnya perkenalkan diri saya Destia Amalia Utami dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu tentang apa yang saya pelajari untuk sebagai tugas akhir saya dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Dr. Aam Abdus Salam dan Dr. Cucu Surahman. Insyaallah kali ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan Islam. Yang pertama, kita akan menjelaskan dulu apa pengertian lingkungan pendidikan Islam. Jadi, lingkungan itu apa sih? Jadi, lingkungan itu adalah seluruh kondisi di mana alam sekitar yang mempengaruhi tingkah laku, perbuatan, dan perkembangan hidup manusia. Sedangkan lingkungan pendidikan adalah suatu institusi atau suatu lembaga gitu ya, yang dimana pendidikan itu berlangsung. Nah, kalau pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia dan serta sumber daya manusia menuju terbentuknya manusia yang seluruhnya dengan sesuai syariat Islam. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai macam-macam lingkungan pendidikan Islam. Yang pertama akan saya bahas adalah lingkungan pendidikan keluarga. Nah, sebenarnya di Al-Quran itu udah dijelaskan ya kata keluarga dengan kata ahlul, ali, dan asyir. Namun tidak semua kata-kata tersebut itu berkaitan dengan makna keluarga. Seperti contoh lainnya adalah ahlul kitab, ahlul Injil, ahlul Madinah. Nah, kata-kata tersebut itu tidak mengandung makna keluarga. Namun secara umum kata keluarga itu berkaitan dengan kata ahlul, ali, dan asyir. Selanjutnya kita memasuki mengenai tentang pengertian keluarga. Nah, jadi keluarga itu apa sih? Jadi keluarga adalah lingkungan utama yang dapat membentuk watak atau karakter manusia. Keluarga adalah lingkungan pertama di mana manusia melakukan komunikasi dan sosialisasi diri dengan manusia lain selain dirinya gitu ya. Nah, di keluarga juga manusia dibentuk gitu ya untuk pertama kalinya untuk membentuk sikap maupun kepribadiannya. Nah, kata keluarga ini dijelaskan di dalam Al-Quran di beberapa ayat. Namun pada kali ini saya akan menjelaskan salah satu ayatnya, tepatnya di surat At-Tahrim atau surat ke-66 ayat ke-6 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah
terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang mereka perintahkan. Nah, sebab ayat ini turun atau asbabun nuzulnya adalah telah diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu anha berkata ketika ayat itu turun, dia bertanya, wahai Rasulullah, kita menjaga diri kita sendiri, tapi bagaimana kita menjaga keluarga kita? Lantas Rasulullah itu menjawab, kamu larang mereka mengerjakan apa yang dilarang Allah untukmu, dan kamu perintahkan kepada mereka apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Itulah penjagaan diri mereka dengan neraka. Nah, selanjutnya kita memasuki analisis kandungan ayat pada surat At-Tahrim ayat 6 ini ya. Jadi ayat ini tuh menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan itu harus bermula dari rumah gitu ya, dari keluarga. Walau secara redaksional ayat ini tuh tertunjuk kepada kaum pria gitu ya, kepada ayahnya, tetapi bukan berarti hanya tertuju kepada mereka gitu. Nah, ayat ini tertuju kepada perempuan dan laki-laki. Jadi yang bertanggung jawab atas pendidikan keluarga ini tuh adalah seorang ayah dan ibu. Jadi ayah dan ibu harus bertanggung jawab atas pendidikan keluarganya. Sebagaimana ayat-ayat yang serupa seperti perintah saum gitu ya, itu kan perintah yang ditujukan kepada laki-laki, namun perempuan juga wajib melaksanakan ibadah saum itu. Nah, jadi ayat yang tertuju itu kepada laki-laki dan perempuan. Itu berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing, sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas perilaku mereka. Nah, yang kedua ada lingkungan pendidikan sekolah. Lingkungan sekolah atau madrasah merupakan lingkungan tempat peserta didik menyerap nilai-nilai akademik, termasuk bersosialisasi dengan guru dan teman sekolah. Sekolah itu memberikan iklim gitu ya bagi penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan produktif, antara lain lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib serta ditunjang oleh optimisme dan harapan warga sekolah, kesehatan sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang berpusat pada pengembangan peserta didik. Nah, ada komponen ciri guru muslim gitu ya, ada 5. Yang pertama ada mu'adim, yang kedua ada murabbi, yang ketiga ada mursyid, yang keempat ada mu'alim, yang kelima ada mudaris. Nah, terkait dalil mengenai lingkungan pendidikan sekolah ada di surat At-Tahrim ayat ke-108. Saya akan memulainya dengan ta'awuz dan lanjut kepada ayat yang akan saya bacakan tidak membaca basmalah, karena di At-Taubah ini tidak ada basmalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La takum fihi abadan lamasjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang artinya, janganlah kamu sembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba ya, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, pendapat mufasir kita akan bahas setelah kandungan ayat ya. Jadi kandungan ayat surat At-Taubah ayat ke-108 ini apa sih? Ayat tersebut itu menggambarkan bahwa haruslah diselenggarakan tempat permusatan pendidikan di lingkungan masyarakat, yang mana menjadi latar belakang terbentuknya pusat pendidikan, bermula dari masjid, kemudian madrasah, lanjut kepada yayasan, sekolah hingga universitas sebagai bentuk pengembangan dari pemikiran umat. Nah, di sini ada pendapat mufasir atau pendapat ahli tafsir gitu ya. Yang saya ambil adalah dari tafsir Quraisy Shihab. Nah, menurut Quraisy Shihab, ayat tersebut ini menjelaskan bahwa janganlah engkau Muhammad melakukan sholat di masjid itu selamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan untuk menjadi keridhaan Allah sejak pertama kalinya, seperti Masjid Quba, adalah masjid yang layak dijadikan tempat untuk melakukan syiar-syiar keagamaan.
Di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang suka menyucikan jiwa dan raga mereka dengan melaksanakan ibadah yang benar. Allah mencintai dan memberi pahala kepada orang-orang yang mendekatkan diri dengan menyucikan jiwa dan raga. Selanjutnya ada lingkungan pendidikan masyarakat. Kita bahas dulu mengenai masyarakat ya. Nah, masyarakat ini merupakan sebagai lembaga non formal memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan. Masyarakat dapat mempengaruhi gitu ya individu dan proses pendidikan yang ada di sekitarnya. Nah, menurut Ibnu Qayyim, ulama besar ya, dalam Hasan bin Ali Al-Hasan Al-Hijazi mengemukakan istilah tarbiyah ijtimaiyah atau pendidikan dalam masyarakat. Tarbiyah ijtimaiyah atau pendidikan dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menghasilkan individu yang saling mencintai dan saling mendoakan. Nah, mengenai masyarakat, tepatnya lingkungan dalam masyarakat, dalilnya ada di surat Ali Imran atau surat ketiga di ayat ke-104 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah, jadi sebab turunnya surat Ali Imran tepatnya di ayat 104 adalah, jadi pada zaman jahiliyah sebelum Islam itu ada dua suku. Yang pertama ada suku Aus dan suku Khazraj yang selalu bermusuhan gitu. Jadi mereka tuh dari dulu emang suka bertengkar gitu ya, si kaum tersebut itu, yang turun menurun selama kurang lebih berapa? Coba 120 tahun. Itu merupakan waktu yang bukan waktu yang pendek gitu ya, 120 tahun. Jadi mereka tuh suku Aus dan suku Khazraj itu udah bermusuhan selama 120 tahun. Terus permusuhan kedua suku tersebut berakhir setelah Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam kepada mereka, yang pada akhirnya suku Aus ini yakni jadi apa? Tahu gak? Itu tuh suku Aus merupakan kaum Ansor dari suku Khazraj, hidup berdampingan secara damai dan penuh keakraban. Suatu ketika Syekh Ibnu Qais, seorang Yahudi, melihat suku Aus dengan suku Khazraj duduk bersama dengan santai dengan penuh keakraban. Padahal sebelumnya mereka itu bermusuhan gitu ya. Jadi kaum tersebut sudah bermusuhan kurang lebih selama 120 tahun kurang lebih ya. Nah, selanjutnya mereka Qais itu yang tadi melihat itu tidak suka melihat keakraban dan kedamaian mereka. Lalu dia tuh menyuruh seorang pemuda Yahudi untuk duduk bersama suku Aus dan suku Khazraj untuk menyinggung perang Bu'as. Jadi perang tersebut itu pernah terjadi antara kaum Aus dengan Khazraj. Lalu masing-masing suku terpancing gitu ya, dan mengagungkan sukunya masing-masing, dan pada akhirnya mereka tuh saling caci maki terus dan saling mengangkat senjata. Dan untunglah pada saat itu Rasulullah itu mendengar peristiwa tersebut, lalu segera datang dan menasihati mereka. Lalu Rasulullah itu berkata, apakah kalian termakan fitnah jahiliyah itu? Bukanlah Allah telah mengangkat derajat kamu dengan agama Islam dan menghilangkan diri kalian semua yang berkaitan dengan jahiliyah. Setelah mendengar nasihat Rasulullah SAW, mereka itu sadar, terus mereka itu menangis dan saling berpelukan. Nah, peristiwa ini adalah seburuk-buruk sekaligus sebaik-baik peristiwa. Demikianlah asbabun nuzul ini dari surat Ali Imran ayat 104. Nah,
Setelah itu kita akan memasuki asbabun nuzul atau bukan asbabun nuzul, maaf, yaitu kandungan ayat dari surat Ali Imran ayat ke-104. Nah, pada ayat ini dijelaskan gitu ya tentang peran penting masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat itu sebagai salah satu aspek lingkungan pendidikan Islam tentunya sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku kebiasaan setiap diri mereka. Dengan demikian, umat Islam harus menanamkan nilai dan budaya agama agar masyarakat dapat terpelihara daripada perpecahan dan infiltrasi pihak manapun. Nah, dalam hal ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, yakni tentang nilai-nilai ilahi yang tidak boleh dipaksakan, melainkan dengan penyebaran persuasif dengan cara mengajak pada kebajikan atau kebaikan. Setiap aturan yang ditegakkan juga harus berdasarkan kesepakatan, dan segala bentuk keburukan sebisa mungkin harus dicegah oleh masyarakatnya sendiri. Jadi penting ya peran lingkungan masyarakat itu sendiri, di mana kita tuh hidup dengan bermasyarakat gitu ya. Selanjutnya ada lingkungan pendidikan alam. Lingkungan alam ialah segala sesuatu yang ada di dunia yang bukan manusia aja gitu ya, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu seperti rumah, tumbuh-tumbuhan, air, iklim, dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak manfaat gitu ya ketika kita belajar dari lingkungan alam. Yang pertama ada penggunaan alam memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna atau meaningful learning gitu ya. Sebab anak dihadapkan dengan keadaan dan situasi yang sebenarnya. Hal ini dapat memenuhi prinsip kekoterikan dalam belajar gitu ya. Dan yang kedua, penggunaan alam, lebih tepatnya penggunaan lingkungan alam sebagai sumber belajar akan mendorong pada penghayatan nilai-nilai atau aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya. Kesadarannya akan penting lingkungan dalam kehidupan bisa mulai ditanamkan anak sejak ini, sehingga setelah mereka dewasa kesadaran mereka itu tetap terpelihara gitu ya, dan tetap terjaga. Nah, selanjutnya manfaat lingkungan alam adalah penggunaan lingkungan alam dapat menarik bagi anak. Selain itu ada juga loh dalilnya, tepatnya di surat Al-A'raf atau surat ke-7 di ayat ke-56 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Artinya, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini tuh ada juga ya asbabun nuzul atau sebab turunnya surat Al-A'raf ayat ke-56 tersebut. Jadi Said Qutb, seorang ulama, menjelaskan bahwa keterkaitan kondisi-kondisi kehidupan, bahwa kerusakan hati manusia serta akidah dan amal akan menghasilkan kerusakan di muka bumi ini dan memenuhi daratan serta lautan. Tampilnya kerusakan itu tanpa terjadi adanya sebab gitu. Jadi pasti ada sebab dan pasti ada akibat. Contohnya ialah ketika kerusakan di bumi bermula ketika Qabil membunuh saudaranya gitu ya, Habil. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kedengkian, jadi iri dengki dari hati si Qabil tersebut, dan dorongan-dorongan bahwa hawa nafsu lainnya yang menimbulkan kerusakan di bumi. Oleh karena itu, ayat ini turun dan melarang untuk berbuatkan kerusakan di bumi, yang mana berbuat kerusakan merupakan salah satu pelampauan batas alam raya yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikannya dalam keadaan baik serta memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbaikinya. Jadi ada kandungan Al-A'raf ayat 56 ya,
Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperintahkan manusia untuk senantiasa merawat dan menjaga alam sekitar kita, alam di lingkungan kita, serta tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaiki dan menciptakan ini semua buat kita gitu ya, dengan sempurna mungkin, serasi dan sangat seimbang gitu ya, untuk mencukupi kehidupan makhluknya, termasuk kita sebagai manusia dan yang lainnya sebagai hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi perintah ini tuh merupakan sebuah bukti bahwa Allah itu hendak menjadikan alam tak hanya sebagai lingkungan, tapi lingkungan tempat peradaban manusia tinggal, lebih dari untuk menjadikannya sebagai aspek dari lingkungan pendidikan manusia. Jadi lingkungan alam itu merupakan salah satu aspek lingkungan pendidikan untuk manusia ya. Nah, secara tersirat ayat di atas tuh memerintahkan untuk manusia bahwa kita tuh bisa belajar gitu dari alam sekitar, bukan tanpa alasan, melainkan supaya manusia bisa menyadari bagaimana dan sebesar apa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Mereka yang mampu belajar dari alam sekitar dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menanamkan nilai kebaikan dalam setiap perilaku yang serta menghindarkan mereka dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap alam. Manusia akan menyadari bahwa yang bertasbih dan beribadah kepada Allah bukanlah mereka saja gitu ya, tetapi mereka itu bakal belajar gitu dengan media alam, atau kita sebut dengan tafakur alam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil khususnya oleh saya pribadi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, di mana kita masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi diri kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.